hormati Ustadz Aziz sebagai Dewan Musalah Al-Huda, dan juga Ustadz Tofi saya hormati, Al-Wantani, dan juga saya hormati dan saya berterima kasih kepada Ustadz Fahri yang saya bisa berdiri di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membawakan tentang keutamaan niat dan ikhlas dalam beramal. Ini kira-kira teman-teman di sini kesini niat kagak? Niat apa itu? Niat makan. Niat makan. Ada. Niat merupakan perkara yang sangat penting di dalam beribadah. Karena tidaklah diterima sebuah amal ibadah melainkan berniat mengerjakannya karena Allah SWT. Nabi SAW bersabda, An Amiril Mu'min Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih hijratu ila Allah wa rasulih faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imratin aw yakha hijratu ila ma hajar ilaih. Dari Amirul Mukminin Abu Hafs yaitu Umar bin Khattab berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya semua amal perbuatan itu dengan disertai niat-niatnya, dan sesungguhnya bagi setiap orang itu apa yang telah menjadi niatnya. Maka barang siapa yang hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu pun kepada Allah dan Rasulnya. Dalam arti kurung, dia beramal dengan secara ikhlas. Dan juga barang siapa yang hijrahnya untuk harta dunia yang hendaknya diperoleh ataupun seorang wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya pun kepada sesuatu yang maksud dalam hijrahnya itu. Jadi yang dimaksud guru ini, dia tidak mendapatkan Allah dan Rasulnya, yaitu mendapatkan pahala, karena dia mengejar niatnya untuk mendapatkan dunia dan isinya. Dengan niat yang benar dan hati yang ikhlas, yang hanya mengharap balasan dari Allah, maka Allah berjanji akan menerima amalan tersebut. Ikhlas itu apa sih sebenarnya? Jadi ikhlas itu tadi yang dikatakan mengerjakan tanpa ubah kan? Kalau setahu saya Fadli ini, ikhlas itu adalah amalan yang paling tinggi. Bisa juga ikhlas itu disebut riya kan? Karena ikhlas itu berawal dari riya. Kenapa? Riya itu apa sih? Riya itu sesuatu amal ibadah yang pengen ngeliatin ke orang-orang gitu. Ini saya ibadah nih, ini saya sholat nih, ini saya sedekah nih ke orang-orang. Nah terus gimana nih orang nih pengen ikhlas nih, dia pengen, jadi bukan gitu, gimana ya, jadi orang beramal dengan benar-benar ikhlas itu gak bisa dengan diawali dengan belajar gimana, terus menerus dia berbuat kebaikan kalaupun dalam hatinya riya, terus menerus dia berbuat baik terus menerus sampai dia bisa menghilangkan rasa riya, rasa pengen kelihatan sama orang. Maka dari situ timbullah rasa ikhlas. Karena kenapa? Karena amal yang ikhlas itu dia tembus ke langit, terus yang tembus ke langit, terus sama orang-orang yang di langit ini, orang-orang soleh kelihatan. Wih, amalnya naik banget, tinggi banget amalnya. Amal siapa nih? Amalnya fulan bin fulan. Nah, itu amal ikhlas. Kalau amal yang ikhlas, dia akan tertolak di langit. Jadi amal seseorang ini bakal naik ke langit. Terus pas ke langit ada pintunya nih. Ini orang pekerjaannya gimana nih? Ikhlas kagak? Pengen kelihatan sama orang kagak? Gimana kagak? Terus dia dia nggak ikhlas. Misalkan amalnya pengen kelihatan sama orang, pengen disanjung-sanjung sama orang. Nah itu amalnya tertolak ke dunia lagi. Sebagaimana contohnya kita nih ya, kita lagi misalkan kita lagi punya uang ya gitu ya, kita nyumbang nih ke masjid nih. Habis nyumbang ke masjid ini, sama DKM ini kelupaan, nggak dikasih tahu kan bahwa seorang fulan ini udah sedekah sekian. Nah si fulan ini nggak sedekah. DKM kok saya nggak dikasih tahu sama orang-orang, saya
saya sudah kelas segini. Nah itu ciri-ciri amal orang yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada keikhlasannya, ataupun amalan yang selalu diingat-ingat oleh dirinya sendiri. Ini kerjaan apa? Hasil karya aneh nih. Kok diginiin dijelek-jelekin sih. Nah, itulah amalan yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa'a yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka itu diperintahkan melainkan supaya sama menyembah kepada Allah dengan tulus ikhlas menjalankan agama untuknya semata-mata, berdiri lurus dan menegakkan salat serta menunaikan zakat, dan yang sedemikian itu agama yang benar. Surat Al-Baqarah ayat 5. Ada ungkapan bahwa niat seseorang itu lebih baik daripada amalannya. Maksudnya adalah meniatkan sesuatu yang tidak jadi dilakukan sebab adanya halangan yang tidak dapat dihindarkan. Itu adalah lebih baik daripada sesuatu amalan yang benar-benar dikerjakan, tetapi tanpa disertai dengan niat untuk Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja dalam menetapkan wajibnya niat ataupun tidaknya agar amalan itu menjadi sah, maka ada perselisihan pendapat para imam mujtahidin, para a'immah dari kalangan Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hambali mewajibkan niat itu dalam segala amalan, baik yang berupa wasilah yakni perantara seperti wudu, tayamum, dan wajib itu diwajibkan untuk berniat sebelum melaksanakan wudu, tayamum, mandi wajib, atau dalam amalan yang berupa maksud tujuan seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan umrah. Tetapi dari kalangan Imam Hanafi hanya mewajibkan adanya niat itu dalam amalan yang berupa maksud atau tujuan. Sedang dalam amalan yang berupa wasilah atau perantara tidak diwajibkan dan sudah dianggap sah. Itu menurut Imam Hanafi. Adapun dalam amalan yang berdiri sendiri, maka semua imam mujtahidin sependapat tidak perlu niat itu. Misalnya dalam membaca Al-Quran, menghilangkan najis dan lainnya, seperti menghadiri majlis ini, membaca Maulid Al-Barzanji. Nggak niat juga nggak apa-apa, dapat pahala. Tapi kalau ditambah dengan niat, insya Allah akan membalas kebaikan kita. Dan juga dianjurkan kalau kita mengerjakan sesuatu pekerjaan, maka niatnya yang banyak aja, nggak usah satu-satu niatnya. Jadi niatnya kayak gini nih. Niat duduk di majelis taklim ini biar bisa silaturahmi sama teman-teman, biar bisa mendengarkan sholawat al-barzanji. Niat duduk di sini biar bisa berkumpul dengan orang-orang soleh. Nah, itu niat pekerjaannya satu tapi niatnya banyak. Selanjutnya dalam amalan yang hukumnya mubah atau jawaz. Mubah jawaz itu yakni yang boleh dilakukan dan boleh pula tidak dilakukan, seperti makan, minum. Nah itu kan nggak dilakukan sama dilakukan kan nggak dapat pahala maupun dapat dosa. Maka disertai dengan niat agar kuat beribadah serta bertakwa kepada Allah. Jadi maksudnya itu kalau kita minum terus ada niatnya untuk kebaikan, itu mendapat pahala minumnya dan juga niatnya juga dapat pahala. Karena kenapa? Karena di suatu saat nanti, di akhirat nanti, nih kita nih habis ditimbang amal baik dan amal buruknya nih. Pada saat itu ada seseorang yang amal buruknya lebih tinggi daripada amal baiknya, dan dia sudah ditimbang dan dia pasti kan akan menuju neraka kan, karena ini pahala cuma sedikit tapi dosa banyak. Nah pada saat itu ada syafaat, ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mendekati seorang itu dan menanyakan, "Wahai hambaku, apakah engkau masih mempunyai amal pahala yang lebih banyak daripada dosa?" Seorang hamba ini menjawab, "Tidak ya Allah, amal pahalaku sedikit daripada dosaku."
Maka dari itu Allah pun memerintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, belahlah dadanya si orang ini, mungkin saja banyak amal-amalan yang ada di dalam hatinya. Pada saat itu malaikat pun mengerjakan yang ditugasi oleh Allah dan membuka dadanya seseorang ini, dan terkejut seorang ini melihat semua amal baiknya ada di dalam hatinya. Seperti apa? Seperti memperbanyak niat, selalu husnuzon kepada seseorang. Ikhlas, sabar itu adalah amalan hati, amalan badan. Karena kenapa? Karena yang ditimbang itu yang ditimbang oleh malaikat itu pahala atau dosa itu yang dicatat di dunia, yang dilihat, yang zahir. Kayak kita ngelakuin kayak gini nih, duduk majelis itu dicatat sama malaikat. Ini dia nih udah kerjain amal baik. Tapi kalau niat gak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu intinya ya, ayo kita sama-sama gitu kan memperbanyak niat, walaupun pekerjaan cuma satu gitu. Ya cukup sekian dari saya aja. Unzur makila wala tanzur mangkola. Lihatlah apa yang lihatlah apa yang dibicarakan, dan jangan lihatlah siapa yang membicarakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.